Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa hidup adalah tentang sebuah kepercayaan? Kalau kita ingin mendelegasikan sesuatu kepada orang lain, maka hal pertama yang jadi perhatian kita adalah apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak. Yang jadi perhatian kita bukan soal apakah orang ini pintar atau tidak, tapi apakah dia layak dipercaya atau tidak. Menurut saya, hal dalam kerajaan sorga pun berlaku hal yang sama. Yang Tuhan inginkan bukan sebatas kehebatan atau kepintaran kita, tapi yang Tuhan inginkan adalah apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 24 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini kita selalu berpikir bahwa percaya Tuhan itu penting dan sangat penting. Tetapi menurut saya ada hal yang lebih penting dari percaya Tuhan. Apa itu? Ada hal yang lebih penting dari percaya Tuhan, yaitu dapat dipercayai Tuhan. Saya ulang, ada hal yang lebih penting dari percaya Tuhan, yaitu dipercayai Tuhan. Masalah banyak kita adalah kita begitu percaya Tuhan, tapi yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan melihat kita sebagai orang yang dapat dipercayai? Saya tidak sedang mengajarkan bahwa percaya Tuhan tidak penting, tetapi ada hal yang lebih penting dari percaya Tuhan, yaitu dapat dipercayai Tuhan. Selama ini kita berupaya supaya kita semakin percaya Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita berdoa, dan melakukan hal rohani lainnya. Kita bangga melakukan semuanya itu, tapi kita lupa bahwa layakkah kita dapat dipercayai Tuhan. Semua kita tanpa terkecuali mengharapkan dan menginginkan hidup dalam kelimpahan akan berkat Tuhan. Tetapi ironisnya tidak semua kita mengalami apa yang kita harapkan ini. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan mengapa janji tentang berkat, janji tentang kelimpahan tidak semua orang mengalaminya? Orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan memilih jalur kerja keras demi mendapatkan banyak berkat atau finansial yang berlimpah. Tetapi menurut saya sebagai anak Tuhan harusnya jalur kita jalur yang berbeda. Jalurnya adalah apakah kita dapat dipercaya Tuhan atau tidak. Saya mengamati ada banyak orang di luar sana yang kerja begitu keras siang dan malam. Tetapi hidup mereka begitu-begitu saja. Apa yang salah kira-kira Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Jawabannya karena mereka belum waktunya untuk dipercayai oleh Tuhan. Saya tidak sedang bilang bahwa kita malas-malasan atau tidur, tapi poinnya adalah sekeras apapun kita bekerja selama belum dipercayai Tuhan, maka kita tidak akan menerimanya. Saya ulang, sekeras apapun kita bekerja selama belum dipercayai, maka kita tidak akan pernah menerimanya. Kita tidak pernah dirancang untuk hidup sebagai pemilik, tapi kita dirancang hanya sebagai pengelola. Apapun yang kita miliki hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di mata hukum mungkin itu milik kita, tapi di mata Tuhan kita hanya sebagai pengelola saja. Selama ini kita berdoa dan beriman mengharapkan hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Seringkali masalahnya bukan Tuhan tidak mampu mewujudkannya, tapi apakah kita layak dipercaya atau tidak sebagai pengelolanya. Uang, pelayanan, keluarga, bisnis, dan semuanya kita harapkan menjadi besar. Tapi jangan lupa, sudahkah waktunya kita layak dipercayai untuk hal tersebut? Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan begini. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya ulang,
ternyata mereka dapat dipercayai. Menarik perhatian saya kata ternyata dalam ayat ini. Kata ternyata biasanya kita ucapkan bukan di depan. Itu biasanya kita ucapkan di belakang. Anggaplah kita sedang bermitra dengan orang lain dan biasanya di akhir kemitraan kita akan muncul kata-kata ini. Ternyata dia dapat dipercaya, atau sebaliknya ternyata dia tidak dapat dipercayai. Sadarkah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa hubungan kita dengan Tuhan pun demikian? Saya berdoa semoga semua kita ketika Tuhan datang kelak, Tuhan berkata ternyata dia dapat dipercayai. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seorang ayah yang baik pasti akan mempercayakan sesuatu yang berharga kepada anak-anaknya yang dapat dipercayai dalam keluarga. Anggaplah kita punya anak 2 orang Bapak Ibu. Tapi sebelum menyerahkan sesuatu pasti kita melihat track record dari anak itu. Apakah anak ini layak dipercayai dengan tanggung jawab? Kita mengasihi dua-duanya, tapi hanya satu yang dapat dipercayai. Saya mau sampaikan pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengasihi semua kita. Tapi pertanyaannya, tidak semua bisa dipercaya. Saya berdoa pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semoga kita adalah pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perjuangan kita bukan bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Perjuangan kita bukan soal bagaimana supaya keluarga kita semakin besar, pelayanan kita semakin besar. Tapi pertanyaannya adalah apakah sudah waktunya kita layak dipercaya atau tidak. Percayalah, kalau sudah waktunya untuk dipercaya, maka Tuhan akan menjawab doa dan harapan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati semua kita. God bless you.